Salam saudara-saudari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menyediakan hati kita untuk penjamuan kudus. Dan sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama kepadamu, dimanapun kami sedang berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan mengambil penyembahan kudus. Tuhan, kami berdoa Engkau ampuni kami untuk segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun daripada Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Tuhan, biar Engkau yang akan terus berbicara kepada kami. Engkau yang terus meneguhkan iman kami dalam kami mengambil penyembahan kudus ini. Kami akan dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami. Dan saya berdoa pada saat ini Tuhan, siapapun di antara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, ketika mereka mengambil penyembahan kudus ini, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memberi yang terbaik bagi mereka. Apapun keperluan kami Tuhan pada pagi hari ini, di dalam kami mengambil perjamuan kudus ini, biar Engkau Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena telah mati di atas kayu salib bagi kami. Engkau telah menyerahkan tubuhmu bagi kami Tuhan, dan darahmu yang telah Engkau curahkan itu yang menyucikan kami daripada segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengangkat roti, dan saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai daripada ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Kemudian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang bertakhta di surga pada saat ini, dan Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami, memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menerangkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita sudah masuk ke bulan Februari, dan kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Walau bagaimanapun, saudara-saudari, kita percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memimpin kita. Sebab di dalam Mazmur 23, dia berkata, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dialah Tuhan yang menyertai kita. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan satu yang dipanggil
kejayaan. Ya, setiap pribadi kita mau menerusi perjalanan kehidupan kita ini dengan memperolehi kejayaan, dengan memperolehi sesuatu yang kita cita-citakan ataupun sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah sesuatu yang berlaku ataupun sesuatu yang kita hadapi daripada zaman kanak-kanak kita. Baik di dalam persekolahan kita berhadapan dengan ujian. Guru-guru kita akan memberi ujian ataupun pemeriksaan kepada kita untuk menilai kefahaman kita tentang apa yang kita telah diajar. Dan kadang-kadang sesedari kita akan memperolehi kejayaan, kadang-kadang kita akan gagal. Pelajaran-pelajaran yang kita belajar itu kadang-kadang kita tidak memahami keseluruhannya dan kita tidak mendapat jawaban yang betul ketika kita menjawab soalan-soalan di dalam ujian tersebut. Sama juga sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita akan berhadapan dengan situasi yang mencabar. Ya, seperti apa yang terjadi pada ketika ini, situasi yang kita hadapi adalah sesuatu yang mencabar. Situasi yang mencabar. Ada yang hilang pekerjaan, ya baik dari segi perniagaan, juga ada yang mempunyai cabaran, kehilangan pelanggan karena banyak perniagaan-perniagaan yang sudah tutup. Dan ada di antara kita juga yang berhadapan dengan situasi di mana kehilangan pekerjaan. Keadaannya tidak seperti dahulu. Sama juga sesering dalam persekutuan kita sekarang ini, kita tidak beribadah di gereja. Tetapi saya tahu di dalam hati kita ingin ya bersama-sama berada di gereja, beribadah bersama-sama. Itulah satu kerinduan kita. Di dalam kehidupan kita akan menghadapi, kita pernah dan juga akan menghadapi kegagalan. Baik kegagalan di dalam hubungan kita antara satu dengan yang lain, ataupun kegagalan kita di dalam apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kita akan belajar pada hari ini daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Di situ kita melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Setelah Abraham meninggalkan kampung halamannya, Abraham telah setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam Kejadian 22 ini, mari kita membaca Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam balukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudari, firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, setelah semuanya itu, dan ini merujukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada kehidupan Abraham sebelum pasal 22 ini. Dan kalau kita melihat tentang panggilan Tuhan kepada Abraham, bagaimana Abraham telah meninggalkan kampung halamannya, saudara-saudaranya, dia meninggalkan mereka untuk pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Sebab firman Tuhan kepadanya ialah, Abraham, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah kampung halamanmu, dan pergi, aku akan memimpin engkau ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan tidak berkata kepadanya kemana dia akan pergi, apakah nama tempatnya, tetapi Tuhan berkata, aku akan tunjukkan tempat itu kepadamu. Dan kita melihat saudari bahwa Abraham di dalam perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan, dia juga menghadapi banyak cabaran. Bersama-sama dengan Abraham ialah anak buahnya itu Lot. Dan Lot ini kemudian dia tinggalkan Abraham sebab dia menjadi kaya dan dia memiliki ternakan sendiri. Lalu Abraham berkata, Lot, engkau pilih kemana engkau mau pergi. Kalau engkau pergi ke sebelah timur, aku akan pergi ke sebelah barat. Dan Lot meninggalkan pamannya. Dan pada satu hari Lot dan keluarganya ditangkap, dibawa lari oleh orang, dan yaitu musuh mereka. Dan Abraham mendengar tentang situasi ini, dan Abraham bersama-sama dengan orang-orangnya pergi menyelamatkan Lot.
Dan selain daripada itu, saudari, Abraham juga pernah berhadapan dengan ketakutan. Ketika dia berada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenali dia, pada suatu ketika dia berhadapan dengan Abimelek, ya, sebab Abimelek ialah seorang raja, dan ketika dia masuk ke kota di mana raja ini berada, dia berkata kepada Sarah istrinya, jangan kata yang kamu adalah istriku, katakan kamu adalah adikku. Dia menipu, sebab dia takut. Dia di dalam ketakutan, sebab walaupun Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan bersama dengan dia, tetapi dia mempunyai ketakutan di dalam dirinya. Sama juga dalam kehidupan kita, walaupun kita ingin menyenangkan Tuhan, walaupun kita mau berjalan dekat dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang ada situasi yang menakutkan kita, yang membuat kita mengalihkan pemandangan kita kepada Tuhan, kepada tempat yang lain. Sebab Tuhan mau kita sentiasa memandang kepadanya. Tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita, dan kita tidak lagi mau memandang kepada Tuhan, tidak mau lagi melihat kepada Tuhan. Kita melihat kepada situasi kita merasa khawatir, kita merasa takut. Tetapi Tuhan mau kita sedari memandang kepada Dia. Dan Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki seorang anak, bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak, yang seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir yang ada di tepi pantai. Tuhan telah berbicara kepadanya, Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Saudara-saudari, seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan minta daripada Tuhan apa yang kita ingini. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau kereta. Ya, kereta yang baru. Tapi kita tunggu tahun demi tahun. Ya, mungkin kita berdoa untuk 1 tahun lah. 1 tahun kita berdoa, Tuhan tidak jawab juga. 2 tahun kita berdoa masih tidak jawab. Lepas itu kita kata apa? Kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku. Lepas itu ada orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena doa-doa mereka tidak dijawab. Tapi untuk Abraham, saudari, tahun demi tahun, walaupun Tuhan telah berbicara kepada dia, walaupun Tuhan telah berjanji kepada dia yang dia akan memiliki seorang anak, tahun demi tahun dia tunggu. Tuhan telah berjanji kepadanya ketika dia berumur 75 tahun. Abraham menunggu 5 tahun, masih tidak memiliki anak. Dia tunggu 10 tahun, tidak juga. Apa yang dijanjikan Allah itu kepadanya belum digenapi. Tunggu 15 tahun, masih belum dapat. 20 tahun, masih belum. Janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan itu. Tetapi saudari, ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah istrinya 90 tahun, dia telah menunggu selama 25 tahun baru dia memiliki anak yang namanya adalah Ishak. Abraham begitu sabar, dan di dalam dia menunggu jawaban daripada Tuhan itu, dia menunggu Allah menunaikan apa yang dia telah janjikan kepada Abraham. Itu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Abraham, bahwa Tuhan membentuk dia. Abraham percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat
janji itu digenapi. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga setelah 25 tahun baru Ishak lahir. Kita boleh bayangkan saudari ketika Abraham berumur 100 tahun dan dia melihat, oh, janji Tuhan itu telah digenapi. Bahwa Tuhan telah memberkati dia, memberkati istrinya. Begitu gembiranya dia. Dan mungkin dalam pikirannya ialah, sekarang saya mau rehat. Saya mau meluangkan masa bersama-sama dengan anak ini. Saya ingin melihat dia bertumbuh, saya akan mengajar dia tentang Tuhan. Saya akan mendidik dia. Saya akan meluangkan masa saya dengan dia. Untuk bersama-sama dengan dia. Tetapi sesedari Tuhan mempunyai rencana yang lain bagi Abraham. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Tuhan berkata kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Allah mempunyai rencana bagi Abraham. Selama 25 tahun Abraham berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah gagal. Sama juga saudari, Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saudara-saudari kita boleh gagal. Mungkin orang yang paling dekat dengan kita boleh mengecewakan kita. Bos kita di tempat kita bekerja boleh mengecewakan kita. Suami kita boleh mengecewakan kita. Istri kita boleh mengecewakan kita. Anak-anak kita boleh mengecewakan kita. Kita sebagai ibu bapa boleh mengecewakan anak-anak kita. Tetapi saudari, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan kepada Abraham nih, bawa anakmu ke gunung Moria dan aku akan tunjukkan kepadamu di mana engkau akan korbankan anak ini sebagai persembahan bakaran untuk aku. Kadang sesudah apabila kita membaca tentang apa yang Tuhan minta daripada Abraham untuk dia lakukan, kadang kita rasa kenapa? Kita bertanya kenapa? Ya, sebab kita tahu ini bukannya karakter Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan dialah Tuhan yang telah berkata kepada umat Israel, kamu jangan ikut apa yang orang-orang yang belum mengenal aku itu lakukan. Orang-orang yang ada di sekeliling umat Israel yang tidak mengenal Tuhan, apa yang mereka lakukan ialah mereka korbankan anak-anak mereka sebagai korban untuk Tuhan yang mereka sembah. Dan Tuhan telah melarang umat Israel, kamu jangan lakukan apa yang mereka sedang lakukan. Tapi dalam firman Tuhan ini saudara, kita melihat bahwa Allah berkata kepada Abraham, korbankanlah anakmu itu sebagai persembahan bakaran. Tapi kita tahu saudari, Tuhan sebelum Tuhan mengatakan itu dalam firman-Nya, dia berkata di dalam ayat yang pertama bahwa Allah mencoba Abraham. Tetapi Abraham tidak tahu yang dia sedang dicoba. Abraham tidak tahu apa yang dalam pemikiran Allah.
Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita apa yang dalam pemikirannya, ialah dia ingin mencoba Abraham. Apa yang ingin dicoba oleh Tuhan terhadap Abraham? Saudara-saudari, kadang-kadang kita pikir bahwa Tuhan mencoba Abraham tentang kasihnya kepada Tuhan. Tapi itu bukan. Tuhan tidak mencoba Abraham tentang kasihnya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dicoba oleh Tuhan ialah tentang iman Abraham. Tuhan mencoba iman Abraham. Sebab apa, saudari? Untuk iman Abraham lebih kuat, lebih teguh di dalam Tuhan, dia perlu melalui pencobaan. Sama juga dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan melakukan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita, kita perlu melalui pencobaan. Supaya iman kita dikuatkan, supaya iman kita diteguhkan. Masa saya kecil, kadang masa kecil kan selalu bermain-main di bawah rumah, sebab rumah panjang, kami tinggal di rumah panjang dan ada tiang, ya, dan kadang di bawah rumah itu pernah saya lihat orang-orang tua, ya biasanya orang tua lah, dan datuk-datuk, dan mereka sedang membuat parang. Dan ketika mereka membuat parang itu dibentuk daripada besi. Dan di situ saya duduk memperhatikan apa yang mereka apa yang orang tua ini lakukan, apa yang datuk ini lakukan. Dan saya melihat dia, ya, sebab ada satu alat di situ yang dia gunakan, di mana ada api yang membakar, ada api yang menyala, dan dia akan gunakan satu alat untuk ada angin masuk ke tempat itu supaya api itu boleh menyala, dan dia akan meletakkan besi itu ke dalam bara api itu, ya, sehingga besi itu menjadi merah. Lepas itu dia keluarkan, dia tutup guna tukul yang berat, dan lama kelamaan terbentuklah parang itu. Dan selepas itu dia akan asakan parang itu, ya, tajam. Lepas itu apa yang dia lakukan ialah setelah parang itu terbentuk, sudah tajam, dia sudah asah. Lepas itu dia akan letakkan parang itu kembali ke dalam bara api itu, sehingga parang itu kelihatan merah sebab sudah kepanasan. Lepas itu dia akan ambil parang itu, dia akan di tepi itu ada takungan air. Dia akan lepas itu dia akan ambil, dia letakkan di dalam air. Ada bunyi. Shh. Apa yang dia sedang lakukan, saudari, ialah supaya parang itu akan kuat, teguh, tidak akan pecah, tidak akan patah apabila dia gunakan parang itu menebang pokok, ya. Dan itu yang dia lakukan, dia letakkan di dalam bara api dahulu. Lepas itu dia akan letakkan, dia ambil parang itu dan letakkan di dalam air, menjejukkannya. Sama juga, saudari, dalam kehidupan kita, Tuhan akan membiarkan kita melalui pencobaan supaya iman kita dibentuk. Dan kita melihat, saudari, bagaimana Abraham di dalam firman Tuhan berkata, awal-awal pagi dia telah menyediakan keledainya, menyediakan api, menyediakan kayu, dan dia bersama dengan 2 orang bujangnya, bersama dengan Ishak, mereka pergi ke tempat yang telah dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripadanya. Dan firman Tuhan berkata, selepas 3 hari dalam perjalanan, dia memandang ke tempat yang Tuhan telah katakan kepadanya.
yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya, dan dia berkata kepada dua orang bujangnya, kamu tinggal di sini, saya dan Ishak ini akan pergi bersembayang di gunung tersebut, di gunung itu. Dan selesainya kami sembahyang, kami akan kembali ke tempat ini. Apa yang dikatakan oleh Abraham, saudari, kepada dua orang bujangnya itu, dia berkata kepada mereka, kami akan kembali ke tempat ini, kamu tunggu di tempat ini. Seolah-olah di dalam hatinya dia tahu bahwa anak yang dia kasihi itu, yaitu Ishak, akan kembali bersama-sama dengan dia. Di dalam dirinya dia tahu bahwa anaknya itu akan hidup. Dan ini kita dapat lihat di dalam Ibrani pasal 11. Di sana firman Tuhan berkata bahwa Abraham percaya walaupun anaknya Ishak mati, menjadi korban, dibakar menjadi korban, tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh menghidupkan dia kembali. Itulah besarnya iman Abraham, sehingga dia dipanggil Bapa Iman. Sebab imannya kepada Allah begitu besar. Dia adalah Bapa Iman. Jadi saudari, Tuhan tidak pernah gagal. Dan ketika Abraham meletakkan anaknya, mengikat anaknya, dan meletakkannya di atas mezbah yang dia telah sediakan di gunung, di mana Tuhan telah tunjukkan kepadanya, dan letakkannya di atas kayu api yang dia telah sediakan di atas mezbah itu. Dia ingin membunuh anak itu. Dia mengangkat pisaunya, ingin membunuh anaknya itu. Dan pada ketika itu, malaikat Tuhan berkata kepadanya, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham itu adalah satu panggilan kasih. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, dia berkata dua kali, Abraham, Abraham. Menunjukkan bahwa Allah mengasihi Abraham. Dia tahu apa yang Abraham sedang lalui pada saat itu. Dan inilah situasi yang Allah lalui lebih kurang 4.000 tahun kemudian. Ketika Tuhan Yesus, yaitu domba Allah, anak Allah yang tunggal yang dia telah beri kepada kita, ketika dia mati di atas kayu salib, mengganti tempat kita. Dan Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, Abraham. Memanggil dia dua kali. Ketika Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus setelah dia meninggalkan Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia berkata kepada Petrus, Petrus, Petrus. Dua kali dia sebut nama Petrus. Dan sama juga ketika Tuhan Yesus berada di rumah Marta. Maria duduk di kakinya dan Marta sibuk di dapur, menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus dan rombongan yang ada bersama-sama dengan dia. Dan Marta datang kepada Tuhan Yesus, beritahu kepada Maria untuk tolong saya untuk bekerja di dapur. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, Marta, Marta. Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, Abraham. Dan Tuhan berkata kepadanya, jangan kamu apa-apakan anak itu. Jangan kamu bunuh anak itu. Jangan kamu apa-apakan. Nah, firman Tuhan berkata, ketika Abraham berpaling, dia melihat seekor domba jantan di mana tanduknya tersangkut di dalam belukar. Nah, dia mengambil domba itu, dipersembahkan mengganti anaknya. Tuhan yang menyediakan. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Jadi sesadari karena Tuhan itu tidak pernah gagal dalam apapun kehidupanmu pada saat ini. Walaupun engkau berada di paling bawah di dalam kehidupanmu, Tuhan ada di sana bersama-sama dengan engkau. Di dalam kehidupan kita
Mungkin kita berada di tempat yang paling bawah. Kita tidak tahu bagaimana kita dapat keluar daripada situasi kita. Seperti mana Abraham, dia berpikir dia tidak ada jalan lain untuk keluar daripada situasinya. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar baginya. Bahwa ada domba jantan di mana tanduknya tersangkut di belukar. Dan itu yang diambilnya untuk dipersembahkan menggantikan anaknya. Dia tetap menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menyediakan apa yang dia perlukan. Apa yang Abraham perlukan untuk penyembahannya kepada Tuhan. Jadi saudari, dimanapun kita berada pada saat ini, apapun keadaan hidup kita, sebab Tuhan tidak pernah gagal. Dia ada di mana engkau sedang berada, di tempat yang paling rendah, di tempat yang paling bawah. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang berkata, when you reach your rock bottom, the rock will uphold you. Apabila kita berada di tempat yang paling bawah, gunung batu itu adalah Tuhan Yesus ada di sana bersama-sama dengan kita. Sebab dialah Emmanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjaga kami, melindungi kami. Dan seperti mana Engkau ada bersama-sama dengan Abraham di atas gunung itu, Gunung Moria itu. Engkau telah menyediakan apa yang dia perlukan untuk dipersembahkan kepadamu. Sebab itu, pada saat ini Tuhan, kami dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, bahwa Engkau adalah Yehova Jireh. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Dimanapun kami berada, apapun situasi hidup kami, Engkau ada. Menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Nah, saya berdoa pada saat ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu, apapun yang mereka perlukan pada saat ini. Bapa, biar Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkati setiap pribadi mereka. Engkau tolong mereka Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkaulah Tuhan yang baik. Engkaulah Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau dimanapun engkau sedang berada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Biar wajahnya terus menyinari ke atasmu, baik ketika engkau di dalam rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaanmu, ketika engkau sedang memandu, sedang berdiri, ataupun sedang duduk. Apapun yang sedang engkau lakukan, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Wajahnya akan terus bersinar ke atasmu. Dialah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu. Engkaulah Emmanuel, Tuhan yang menyertai umat-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.